Berhutang bukanlah suatu perbuatan yang buruk dalam kehidupan sosial masyarakat, sepanjang yang mempunyai hutang tersebut bisa bertanggung jawab dan membayar kembali atas apa yang sudah ia pinjam. Utang piutang sendiri diperbolehkan dalam Islam, selama tidak melanggar syariat. Dalam Islam hutang piutang diatur berlandaskan hukum agama dan Al-Quran serta hadits. Dalam Islam, hutang piutang dianggap sebagai transaksi yang bersifat tolong-menolong dan bentuk kerjasama antar sesama. Terkadang pada fenomena tertentu, berhutang hanya untuk tujuan hal-hal yang kurang bermanfaat bagi kehidupannya, seperti untuk berfoya-foya, membeli barang yang ia belum mampu, hanya mengikuti tren, atau hanya agar bisa terlihat sukses di mata orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utang adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, di mana salah satu pihak memberikan kewajibannya secara kontan atau langsung, sedangkan pihak kedua menyerahkan kewajibannya pada kesempatan lain. Utang termasuk dalam pembayaran yang ditangguhkan, pembayaran beberapa seri, yang dibedakan dari pembelian langsung. Utang itu bisa dilakukan oleh entitas seperti negara, pemerintah lokal, perusahaan, dan individual. Dalam setiap kehidupan keluarga, hampir tidak dapat lepas dengan persoalan ekonomi yang berkaitan dengan hutang. Hutang dalam kehidupan keluarga sering dilakukan oleh suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang semakin meningkat. Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, berhutang juga dilakukan untuk tambahan modal atas usaha yang akan atau sedang dilakukan. Terkadang pada fenomena tertentu, berhutang hanya untuk tujuan hal-hal yang kurang bermanfaat bagi kehidupannya, seperti untuk berfoya-foya, membeli barang yang ia belum mampu, hanya mengikuti tren, atau hanya agar bisa terlihat sukses di mata orang lain, dengan meningkatkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan realita yang ada. Berhutang bukanlah suatu perbuatan yang buruk dalam kehidupan sosial masyarakat, sepanjang yang mempunyai hutang tersebut bisa bertanggung jawab dan membayar kembali atas apa yang sudah ia pinjam. Demi tetap menjaga hubungan baik dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Utang piutang sendiri diperbolehkan dalam Islam, selama tidak melanggar syariat. Dalam Islam hutang piutang diatur berlandaskan hukum agama dan Al-Quran serta hadits. Dalam Islam, hutang piutang dianggap sebagai transaksi yang bersifat tolong-menolong dan bentuk kerjasama antar sesama. Bahkan, hal ini sangat disukai dan dianjurkan agama, karena tindakan ini mengandung pahala yang besar. Telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berbuat baik terhadap sesama, termasuk membantu antar sesama jika sedang membutuhkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan kalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Utang piutang juga diterangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebuah hadits yang berbunyi, barang siapa yang memberikan utang berupa uang perak sebanyak 2 kali, maka pahalanya seperti membayar zakat sekali. Hadits riwayat Al-Baihaqi. Perihal tersebut juga termaktub dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, yang artinya,
barang siapa yang membantu menghilangkan satu kesedihan atau kesusahan, dari sebagian banyak kesusahan orang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan, kesedihan, dari sekian banyak kesusahan dirinya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan, membantu, kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib orang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya. Hadits riwayat Muslim. Meski demikian, apabila terjadi urusan utang piutang maka harus segera diselesaikan. Hal ini agar tidak menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga kelak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal yakni, sombong, gulul atau khianat, dan utang, maka dia akan masuk surga. Hadits riwayat Ibnu Majah. Ada beberapa kondisi yang memperbolehkan kita untuk melakukan transaksi hutang piutang, yaitu sebagai berikut. 1. Keadaan yang terpaksa untuk berhutang. Jika memang dalam keadaan terpaksa untuk berhutang, seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka diperbolehkan untuk berhutang dahulu. 2. Jika ada hutang piutang, niatkan untuk membayar. Usahakan berniat untuk membayar hutang kepada pemberi, dan jangan menunda-nunda bahkan sampai tidak mau membayar. Hal ini juga dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mengambil harta orang lain, berhutang, dengan tujuan untuk membayarnya, mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa yang mengambilnya untuk menghabiskannya, tidak melunasinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakannya. Hadits riwayat Bukhari. 3. Ada perjanjian tertulis. Agar tidak terjadi konflik, sebaiknya sebuah perjanjian hutang piutang ada bukti tertulis dan ada saksi. Terdapat dalil yang mengatakan bahwa kita tidak boleh meninggal dalam keadaan berhutang. Dalil ini disampaikan dalam sebuah hadis yang artinya adalah, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadits riwayat Ibnu Majah. Lalu, bagaimana hukumnya menagih hutang di dalam Islam? Hukum menagih hutang di dalam Islam harus disesuaikan berdasarkan situasinya. Namun, dalam menagih hutang tetap harus memperhatikan kondisi dan mengedepankan adab. Orang yang memberi utang bisa menagih kembali hartanya kapan saja, asalkan orang yang diberi pinjaman dalam keadaan mampu dan memiliki cukup harta untuk melunasi utangnya. Akan tetapi, jika orang yang berutang dalam kondisi tidak mampu membayar, maka diharamkan untuk memaksanya. Dengan demikian, pemberi pinjaman wajib menunggu sampai orang yang berutang dalam kondisi lapang. Adapun ketentuan tersebut tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 280, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia lapang. Dan menyedekahkan, sebagian atau semua utang, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Lantas, bagaimana jika yang berutang adalah orang kaya, dan dia menolak membayar utang-utangnya, padahal dia memiliki harta yang dapat digunakan untuk melunasi kewajibannya? Orang yang memiliki kemampuan melunasi hutang, namun menunda-nunda pembayarannya telah berbuat zalim kepada orang lain.
Hutang adalah kewajiban yang akan dibawa sampai mati, bahkan dapat menjadi penghalang seseorang masuk surga. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, semua dosa orang yang mati syahid diampuni, kecuali hutang. Menagih hutang sejatinya dilakukan dengan memperhatikan adab. Berikut ini beberapa adab dalam menagih hutang dalam Islam. 1. Menagih saat sudah jatuh tempo. Hutang sebaiknya ditagih pada saat jatuh tempo, atau setelahnya. Tidak dianjurkan bagi umat muslim untuk menagihnya, sebelum waktu yang telah dijanjikan. Apabila orang yang berutang belum bisa bayar dan sama sekali tidak memiliki harta, maka pemberi utang wajib menangguhkannya. 2. Menagih dengan baik. Muslim harus menagih hutang dengan cara yang baik, dan tanpa kekerasan maupun ancaman. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menuntut haknya, sebaiknya menuntut dengan baik, baik pada orang yang ingin menunaikannya, atau pada orang yang tidak ingin menunaikannya. Hadits riwayat Ibnu Majah. 3. Tanpa bunga. Adab berikutnya ialah, ketika hendak meminjamkan uang, tidak menetapkan bunga kepada yang berutang, karena termasuk riba. Islam telah melarang perbuatan riba, dan termasuk dosa besar. Riba juga termasuk dengan melebihkan jumlah angka pinjaman yang harus dikembalikan oleh orang yang berutang. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 278, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkan sisa riba, yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. 4. Tidak menagih, saat pihak yang berutang mengalami kesulitan. Selanjutnya, kita sebagai pemberi utang sebaiknya tidak menagih utang, jika pihak yang berhutang masih belum mampu. Dianjurkan untuk menunggu sampai mampu, atau mengikhlaskan utangnya. Diriwayatkan dari Abu Qatadah, ia berkata pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang senang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesusahan hari kiamat, maka sebaiknya menghilangkan kesusahan orang yang terlilit utang, atau membebaskannya. Hadits riwayat Muslim. Saudara-saudaraku, demikianlah pembahasan kita tentang masalah utang piutang menurut pandangan Islam. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk selalu berlaku adil dan jujur dalam setiap transaksi, termasuk dalam hal utang piutang. Islam memberikan panduan yang jelas dan tegas mengenai bagaimana kita seharusnya memperlakukan hutang, baik sebagai pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Ingatlah bahwa utang harus dicatat dengan baik dan disaksikan oleh saksi, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 282, demi menjaga kejelasan dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Sebagai pemberi pinjaman, kita dianjurkan untuk bersikap murah hati, bahkan memberikan kelonggaran kepada yang berhutang jika mereka berada dalam kesulitan. Sebagai penerima pinjaman, kita harus berkomitmen untuk membayar kembali tepat waktu, dan tidak menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang sah. Marilah kita semua berusaha untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa setiap transaksi kita mencerminkan integritas dan ketaatan kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam menjalankan kewajiban kita dan dijauhkan dari kesulitan akibat utang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten Islami lainnya. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.